See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Sewaktu masih balita, aku tinggal bersama kakek nenekku di daerah Kuningan, Jawa Barat. Aku tinggal di sebuah rumah yang ada di ujung desa. Tempatnya di puncak bukit sebelum memasuki daerah hutan dan pegunungan. Rumah ini adalah rumah terakhir yang ada di desa itu. Rumah paling ujung, paling atas lokasinya. Rumah paling ujung yang setelah rumahku sudah gak ada rumah lagi. Di sebelah rumah ini adalah hutan belantara. Kiri, kanan, belakang, semuanya hutan. Bahkan rumah ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Rumah ini dulunya milik seorang jawara yang memiliki ilmu rawa rontek, sehingga ia tidak bisa dibunuh. Pada akhirnya, Belanda berhasil menghasut teman seperguruannya agar berhasil membunuh si jawara ini. Setelah kematian jawara ini, rumah ini digunakan oleh tentara Belanda, lalu diambil alih oleh tentara Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, rumah ini diambil alih oleh tentara Indonesia. Kebetulan saat itu rumah ini digunakan sebagai rumah dinas untuk kakekku yang saat itu merupakan perwira TNI AL. Di rumah ini banyak sekali cerita. Pernah kakek sepupuku, sebut aja Eyang Wit, dia ingin membersihkan gudang di rumah ini. Satu harian dia membersihkan gudang itu dari semua debu dan sampah-sampah dan kotoran. Ia rapikan semua barang-barang di gudang. Setelah selesai, ia kunci gudangnya. Esok harinya ketika dicek lagi, gudang ini kotor lagi, seperti sebelumnya. Dan setiap dibersihkan, esoknya pasti kotor lagi. Akhirnya, Eyang Wit menyerah untuk membersihkan gudang ini. Di rumah ini pun sering terdengar suara derap langkah kaki sepatu boots, seperti ada tentara yang sedang berlatih. Saat itu ayahku sedang ngopi bersama sepupunya. Ia ngopi malam-malam di teras, sambil merokok, sambil berbincang. Lambat laun terdengar derap langkah kaki beberapa orang yang seperti baris berbaris. Ayahku mengira kalau itu bawahan kakekku yang sedang berlatih. Tapi dipikir-pikir, ngapain juga malam-malam berlatih? Suara derap langkah kaki ini semakin mendekat dan semakin mendekat. Saat suara ini terdengar melintasi depan teras, ayahku dan sepupunya langsung lari ke dalam rumah. Karena saat suara langkah itu terdengar di depan teras, tidak ada siapapun yang lewat di depan teras. Dan ayahku langsung sadar kalau itu bukan suara manusia. Cerita yang ingin aku ceritakan ini adalah tentang sesosok makhluk yang kami beri nama Kliwon. Kenapa? Karena sosok ini sering muncul di malam Kliwon.
Nggak cuma malam Jumat Kliwon, tapi setiap malam Kliwon. Sosok ini adalah sosok genderuwo yang ukurannya cukup besar, hitam, dan berbulu lebat. Ada satu kejadian yang cukup menyeramkan buatku, meskipun aku sendiri nggak ingat karena masih kecil. Cerita ini dialami oleh babysitterku saat itu. Sore itu, Eyang Wit bilang ke anggota keluarga dan orang-orang yang ada di rumah, hati-hati, kemana-mana jangan sendirian. Ini malam Kliwon. Malam harinya, setelah aku tertidur, babysitterku yang mulai lelah memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Kamarnya ini ada di belakang rumah, di dekat dapur. Dan di kamarnya ini ada jendela besar, jendela khas Belanda yang ukurannya besar banget. Si mbak babysitter ini masuk ke kamar sendirian. Pikirnya dia cuma mau tidur kok. Lagian di rumah juga, gak di luar. Sebenarnya babysitter ini tidur bersama Bibi, asisten rumah tangga yang ada di rumahku. Tapi saat itu Bibi, asisten rumah tangga, masih cuci piring di dapur. Jadi nggak ikutan masuk ke kamar. Saat setelah masuk ke kamar, terdengar babysitterku ini berteriak sangat kencang. Saat itu, ibuku berpikir kalau mungkin babysitternya kejatuhan cicak atau mungkin melihat tikus sampai berteriak seperti itu. Beberapa keluargaku pun akhirnya menghampiri babysitterku di kamarnya. Semuanya kaget ketika melihat ke dalam kamar. Di dalam kamar terlihat sebuah tangan besar yang menjulur masuk dari luar jendela. Tangan itu memeluk babysitterku yang ketakutan bersender di tembok. Memeluk, tapi besar tangan itu sama besarnya dengan jendela itu. Hingga tangan itu seperti kesulitan masuk. Seperti jendela itu kesempitan untuk tangan itu masuk. Babysitterku berteriak-teriak enggak karuan. Keluargaku mulai beristighfar dan berteriak-teriak juga. Dan itu mungkin membuat si Kliwon ini takut dan akhirnya menarik tangannya yang besar keluar ke jendela. Saat itu juga Eyang Wit berkata, "Kan aku udah bilang, hati-hati, jangan sendirian kalau kemana-mana. Nanti diganggu sama si Kliwon." Sekian. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.